Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gedung Reja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Gedung Reja, serta kepada anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, di mana kita sampai saat ini masih diselimuti dengan virus COVID-19. Semoga saja virus tersebut akan segera hilang dari Indonesia, amin. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada nurul Islam, yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur yang sangat dalam harus senantiasa kita ucapkan, terlebih pada tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa, meskipun dalam keadaan kita masih dalam musim virus COVID-19 gitu. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa, siapa yang tidak tahu yang namanya puasa? Anak kecil pun tahu puasa, meskipun mungkin kalau anak kecil belum paham bagaimana cara melaksanakannya. Taunya tidak makan, tidak minum. Puasa itu kalau dalam bahasa Arab adalah as-saum atau as-siyam. As-saum atau as-siyam ini artinya al-imsak, ya. Al-imsak itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya menahan. Coro Jawane iku ngempet atau ngeker, ya, ngeker. Kalau yang nggak tahu ngeker itu ya artinya ngempet atau menahan. Menahan apa? Menahan sesuatu yang membatalkan puasa, sesuatu yang membatalkan puasa, dan sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa, karena orang yang berpuasa itu pasti mendapatkan pahala, insya Allah. Allahumma amin. Menahan untuk tidak melakukan perbuatan buruk atau tercela. Jadi kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal kebaikan. Kalau tidak bisa melakukan hal baik, minimal jangan menjadi orang yang buruk atau orang yang jahat. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik, ya jangan menjadi orang yang jahat atau orang yang buruk, begitu. Puasa bulan
Ramadan. Ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Wajib. Wajib itu artinya apa sih? Wajib itu artinya jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Itu artinya wajib. Saya yakin kalian di sini anak-anakku sekalian itu pasti sudah tahu yang namanya wajib itu apa. Nah, puasa Ramadan itu wajib sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wajib bagi siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan hanya dia beragama Islam atau bukan kepada orang-orang secara keseluruhan, tapi khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, bukan kepada orang Islam karena fenomena zaman sekarang itu kebanyakan orang Islam, bukan hanya kebanyakan, mungkin sering kalian jumpai, apalagi saat ini, saat bulan Ramadan, saat bulan puasa. Saat bulan puasa di mana orang-orang itu melaksanakan puasa, ada saja berseliweran mereka-mereka yang tidak melaksanakan puasa. Positive thinking, mungkin dia bukan muslim ya, tapi begini, bukan berarti ketika mereka yang berpuasa itu hanya sekedar kita anggap mereka bukan muslim, tapi banyak di lingkungan kita atau mungkin di sekitar kita itu banyak yang mereka muslim tetapi tidak melaksanakan puasa. Itu pengecualian bagi mereka-mereka yang memang tidak diperbolehkan berpuasa. Wanita haid, wanita nifas, orang-orang yang sudah sepuh dan tidak bisa melaksanakan puasa, dan bagi orang yang sakit dan sakitnya itu akan bertambah parah sampai mengancam nyawa kalau dia berpuasa. Apalagi anak-anak, apalagi remaja, itu sudah menjadi, mungkin dulu bukan suatu kebiasaan, tapi kalau sekarang malah sudah jadi kebiasaan. Mereka-mereka yang tidak berpuasa itu malah dengan pedenya makan di pinggir jalan, nyeruput es, aduh itu ngiming-ngimingi yang lagi puasa itu. Terus beli yang cewek-cewek itu biasanya beli es krim, makan bakso di pinggir jalan dan lain sebagainya. Apalagi kalau ngabuburit sore hari, itu mungkin akan menjumpai para remaja-remaja yang masih muda tentunya ya, itu merokok di pinggir jalan. Sangat miris ya kalau memikirkan hal seperti itu, sangat miris. Di mana mereka itu sedang tumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih mandiri, tetapi malah kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama malah ditinggalkan, malah tidak dilaksanakan. Itu benar-benar sangat miris. Puasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman? Karena mereka yang berpuasa adalah mereka yang mempunyai iman, ya. Tidak semua orang beragama Islam itu mau berpuasa, ya. Tetapi mereka yang beragama Islam dan punya iman, ya, punya iman, sudah pasti mereka mau berpuasa. Jadi pertanyaannya, mungkin bukan pertanyaan, tapi mungkin anggapan kita, oh ya mungkin belum ada kesadaran dalam keimanan mereka untuk melaksanakan berpuasa, ya, melaksanakan puasa.
Dan banyak sekali mereka-mereka yang identitasnya muslim tetapi tidak ikut melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Jangan ditiru, itu adegan berbahaya hanya untuk profesional ya. Kita muslim, insya Allah beriman, maka meskipun iman itu sedikit, maka tetap wajib untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Gitu. Kalau orang Islam itu gampang ya dilihat, baik dari penampilannya maupun dari identitasnya, itu gampang sekali dilihat. Oh, dia muslim. Lihat KTP-nya, agama Islam, oh dia muslim. Dia pakai kerudung, pakai gamis, pakai peci, itu oh dia muslim. Itu gampang sekali dilihat identitasnya. Tetapi kalau orang beriman itu tidak bisa dilihat ya. Tidak bisa dilihat orang itu beriman atau tidak. Jadi mungkin kita bisa menganggap bahwa orang yang tidak berpuasa itu pertama adalah oh mungkin dia non muslim, itu cari aman biar kita tidak bersuudzon, itu cari aman ya. Kalau untuk masalah iman orang tersebut biarlah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada teman kalian yang tidak berpuasa padahal dia seorang muslim, kamu bisa mengingatkan, ayo puasa itu wajib, jangan sampai meninggalkan puasa. Wajib kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa yang tidak terasa. Mungkin sekarang tidak melaksanakan puasa itu biasa saja, tidak ada dampaknya sama sekali. Tetapi dampaknya nanti akan ada di hari pembalasan. Ketika tidak melaksanakan puasa dosa, dia tidak merasa karena mungkin dianggapnya itu adalah kecil. Padahal gunung yang tinggi itu berasal dari butiran-butiran pasir yang lama-lama banyak, lama-lama menjadi gunung. Dan dosa itu pasir, itu gunung yang tidak kelihatan, apalagi dosa yang nggak kelihatan. Dikumpul-kumpulkan nggak terasa. Terasanya nanti kalau sudah di akhir, di hari pembalasan, di hari perhitungan, itu baru akan terasa. Kalau sekarang tidak. Atau mau merasakan, meninggal dulu gitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang menurut orang-orang seperti itu tidak terasa biasa saja, aman gitu, jangan sampai membuat kita terlena untuk ikut-ikutan seperti mereka. Alhamdulillah min dzalik. Iya, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, di sini ada ciri-ciri orang yang beriman. Tadi kan disebutkan bahwa orang yang wajib melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman dilihat dari fisiknya atau identitasnya bisa kita lihat. Tapi kalau secara tidak langsung, maksudnya dia itu beriman atau tidak, itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Kalian bisa membuka Quran surat Al-Anfal ayat 2. Kita ambil dari ayat tersebut minimal 3 ciri. Yang pertama, ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Hatinya bergetar ketika ada seseorang yang membacakan ayat suci Al-Quran, atau dia membaca sendiri Al-Quran, itu hatinya bergetar. Dia merasa tenang, dia merasa tentram. Lalu ketika ada azan berkumandang, ada nama Allah disebutkan, dikumandangkan, hatinya bergetar. Dia ingin cepat-cepat untuk memenuhi panggilan tersebut. Lalu yang kedua itu ketika dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Ya, ketika dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia akan bertambah kadar keimanannya. Lalu yang ketiga itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya itu dia bertawakal. Ketika dia sudah berikhtiar, ketika dia sudah berusaha, itu dia
bertawakal kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah. Orang beriman itu hanya memasrahkan segala sesuatunya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan hidupnya dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tapi dengan dia berusaha terlebih dahulu, bukan hanya diam termenung tanpa ada usaha, itu bukan, tapi sudah ada usaha, tinggal hasilnya semua diserahkan urusannya kepada Allah. Untuk anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kalian itu adalah pelajar, siswa, dan kebetulannya untuk saat ini kalian menjadi siswa dunia maya karena pembelajarannya lewat daring, lewat online. Antara guru dengan siswa itu tidak tatap muka secara langsung. Jadi ketika penyampaian materi itu ya tidak langsung. Guru menatap layar HP-nya atau layar komputernya, murid menerima materi juga dengan menatap layar HP-nya atau layar komputernya. Jadi tidak langsung. Dan ketika guru memberikan tugas, ketika guru memberikan ulangan atau tes, itu sebisa mungkin kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan teliti, tapi bukan dengan buka Google, ya. Buka buku, tapi itu sebelum mengerjakan tugas. Buka buku, tapi sebelum mengerjakan tes. Buka buku, tapi sebelum mengerjakan ujian. Jadi belajar dulu. Kita lewat pembelajaran daring ini, kita dituntut untuk belajar mandiri, ya. Belajar mandiri, belajar menjadi guru bagi diri sendiri, karena memahami suatu materi kalau tidak ada gurunya itu bisa salah tafsir, salah salah paham gitu. Jadi harus belajar memahami diri sendiri dan memahami apa yang dipelajari oleh diri sendiri itu. Dan harus belajar sabar. Karena apa? Ketika guru memberikan tugas, deadline-nya harus tanggal sekian, harus jam sekian. Itu ya kita berusaha untuk mengerjakan. Kita mengerjakan tes, berusaha untuk tidak melihat buku, berusaha untuk tidak melihat Google. Ya, itu usaha loh ya. Itu usaha. Semuanya serahkan hasilnya kepada guru dan tentunya tetap bertawakal kepada Allah. Mbok-mbok ada keajaiban, nilainya jadi 100, kan begitu. Terus sebagai pelajar juga, meskipun kalian menjadi pelajar yang belajar dari rumah, tetap harus ini dimana-mana saya ingatkan kepada para mereka, anak itu harus tetap membantu orang tua, ya, tetap membantu orang tua, tapi juga tetap tidak melupakan kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran daring, ya. Sesibuk-sibuknya kalian membantu orang tua, minimal sempatkanlah pada saat jamnya itu sempatkan untuk mengikuti pembelajaran daring. Karena ketika ada tugas itu tidak akan menumpuk-numpuk sampai akhir semester baru dikerjakan, dirapel, ditumpuk-tumpuk, akhirnya mumet, akhirnya pusing sendiri. Siapa yang bikin pusing? Diri sendiri. Salahnya nggak digarap dari awal, akhirnya numpuk, akhirnya pusing gitu. Dan apa yang menyebabkan stres bagi para pelajar? Yaitu gara-gara sering numpuk tugas, tidak langsung dikerjakan, tidak langsung dikumpulkan. Kalau langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan, maka bebannya akan minimal berkurang 1, begitu, ya. Jadi mari kita sama-sama, saya juga, kalian juga, kita sama-sama belajar sabar, apalagi di bulan puasa. Sabar, pembelajaran daring, tugas harus dikumpulkan, ternyata anak-anak banyak yang belum mengumpulkan, ya sabar. Kalian juga sama, sedang puasa, tugasnya numpuk, sudah ditagih, harus dikerjakan, sabar. Karena
kalau dalam taklimul muta'alim itu kan sabar menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu yang hasil atau ilmu yang bermanfaat. Sabar. Belajar lama, kalian belajar dari kecil, dari TK, dari PAUD, lalu tidak tiba-tiba SMA, bukan jenjangnya. Jenjangnya harus SD dulu, harus madrasah dulu, setelah itu baru SMP, baru SMA, lalu perguruan tinggi, itu ada jenjangnya. Tidak langsung ujuk-ujuk kalian TK langsung SMA, nggak mungkin, nggak diterima gitu. Nggak ada anak umur balita lah ya, itu sekolah SMA, ibunya paling yang sekolah ya. Ya, jadi yang namanya menuntut ilmu sabar, sama puasa juga harus melatih kesabaran. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak merasani tonggo, sabar tidak gunjing, terus apalagi, sabar tidak marah-marah. Yang laki-laki yang sudah merokok, sabar tidak ngerokok, jangan malah dengan pedenya ngerokok di pinggir jalan sore-sore, lihat jalan raya penuh dengan orang ngabuburit beli es campur gitu. Ya, jangan malah pede, harus apa? Harus ya kalau mau ngerokok ya jangan di tempat umum gitu. Atau kalau yang nggak puasa ya makannya jangan di tempat umum. Menghargai orang yang berpuasa, saling menghargai, saling menghormati. Kelihatannya itu akan terasa indah dilihat. Saling menghormati, saling menghargai begitu. Kalau dulu, zaman dulu ya, saya itu anak zaman dulu. Kalau yang nggak puasa itu malu kalau makan di depan orang yang berpuasa. Malah kadang makannya itu di dalam kamar. Karena malu nggak puasa. Kalau sekarang yang malu yang puasa, yang nggak puasa pede beli es krim, aduh dilihat sama orang yang puasa, yang yang puasa aduh kok ngelak ya gitu. Yang nggak puasa ya dengan pedenya nenteng 2 botol es, nenteng 2 bungkus es begitu dengan pedenya. Ayolah bareng-bareng kita saling menghargai, saling menghormati. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi gitu. Lingkungan kita akan terasa damai, akan terasa tentram kalau kita saling menghargai. Meskipun beda-beda ya, harus tetap saling menghargai. Yang puasa ya puasa, yang enggak ya menghargai yang puasa gitu. Terus orang berpuasa itu banyak sekali keutamaannya, banyak sekali kemuliaannya. Salah satunya yaitu dilipat gandakannya pahala. Berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Kamu sodakoh 1 kali, pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu baca Quran 1 kali, maka pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tadha'afatis sayyi'at kama tadha'atil hasanat. Jadi dilipat gandakannya keburukan itu juga dilipat gandakannya kebaikan. Kalau kamu berbuat baik 1 kali dilipat gandakan pahalanya 1000 kali. Sama juga ketika bermaksiat 1 kali, maka ganjarannya ya itu juga dilipatkan 1000 kali. Makanya ayo dalam bulan puasa ini, meskipun hal-hal yang ringan, sodakoh cuma 500 perak mungkin, atau 1000 mungkin, kan ringan ya, itu dibiasakan. Siapa tahu dilipat gandakan 1000 kali, itu lalu nanti Allah balas secara langsung, siapa tahu gitu. Yang namanya rezeki tidak ada yang tahu dari mana datangnya dan kapan datangnya. Terus bagi kita yang melaksanakan puasa itu juga melatih kesabaran, melatih sabar. Yang tadinya hobi marah-marah, hobi gosip, nanti marah-marahnya akan berkurang.
sedikit demi sedikit ketika melaksanakan puasa bulan Ramadan. Karena orang yang berpuasa itu pasti sabar. Dia sabar menunggu maghrib, sabar menunggu waktunya buka. Itu. Terus dia sabar ketika ada yang jahili. Jahili dengan apa? Ngiming-ngimingi dengan es, ngiming-ngimingi dengan makanan. Itu kalau anak-anak itu kan sering yang seperti itu. Jadi belajar sabar. Sabar, jangan marah. La taghdab walakal jannah. Kalau kata anak-anak kecil begitu. Janganlah marah maka bagimu surga. Dulu kalau anak-anak TK biasanya seperti itu. Woi, jangan marah. Ya. Nah, ayo bareng-bareng saya, kalian ya, kita semua untuk bareng-bareng menambah tingkat keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Perbanyak berbuat amal kebaikan, hindari kemaksiatan, hindari berbuat keburukan, belajar untuk melatih diri, menahan hawa nafsu, ya, melatih diri untuk senantiasa sabar, dan insya Allah dengan terlatihnya diri menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang lebih kuat dari sebelumnya, ya, itu kita menjadi orang yang keimanannya insya Allah akan bertambah meskipun sedikit gitu. Semoga dengan adanya bulan Ramadan tahun ini kita berdoa bareng-bareng, semoga virus COVID-19 segera berakhir, segera hilang, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka di sekolah, kita bisa berkumpul dengan teman-teman, kita bisa berkumpul dengan keluarga yang jauh, terus kita bisa menjadi sehat kembali, ya, yang sakit, yang gampang sakit bisa cepat menjadi orang yang lebih sehat gitu. Karena kita dituntut untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, menjaga kesehatan, ya, menjaga kebersihan lingkungan, gitu. Kita ambil positifnya, ya, jangan ambil negatifnya, kita ambil positifnya. Karena segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, kita ambil hikmahnya saja. Yang jelek-jelek nggak usah kita ambil. Mungkin itu. Ayo bareng-bareng belajar, saya belajar, kalian belajar, jangan malas untuk belajar. Belajar dari buayan ibu sampai liang lahat, kita juga belajar, ya. Belajar sepanjang hayat, belajar tanpa henti, tanpa patah semangat, menyerah. Kita mungkin putus asa boleh, tapi jangan sampai menyerah. Kita harus bangkit kembali. Ketika kalian sulit dalam belajar, harus tetap semangat. Prioritas kalian, tujuan utama kalian, cita-cita kalian yang utama ketika kalian belajar apa, itu selalu diingat. Terutama kedua orang tua. Keinginan kedua orang tua untuk menyukseskan anak-anaknya itu sangat besar. Jadi ketika belajar itu, yang pertama adalah mencari ridho Allah. Yang kedua, hilangkan kebodohan supaya kita menjadi orang yang berguna, bisa mengangkat derajat kedua orang tua, bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu saja untuk kali ini. Selamat menjalankan puasa, ya, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mohon puasa lahir dan batin. Batinnya juga berpuasa, lahirnya otomatis berpuasa. Itu saja dari saya. Banyak kekurangan itu datangnya dari saya, kebaikan itu datangnya dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.